Sekejap, penampilan baru Millie menjadi pusat perhatian satu sekolah, termasuk Nila dan Josh. Mereka menanyai cara berpenampilan Millie yang tidak biasa dan kenapa ibunya mengizinkan dia ke sekolah. Namun, si penjanggal ini tidak menjawab pertanyaan mereka. Hingga Rayler datang mengajak selfie dengan orang yang dianggap sebagai korban psikopat itu. Kedua temannya itu mengusir Rayler, namun Millie palsu malah mengusir mereka berdua dan membiarkan Rayler ikut dengannya. Sambil berjalan, Millie palsu ini meminta Rayler mengantarnya ke tempat yang pribadi. Rayler yang kepo ini nanya apa ada hal lain yang ingin kau bicarakan kepadaku. Dia pun berpikir kalau dia akan mendapatkan berita terupdate. Oke, ikut aku, kita ke tempat yang tidak ada orang. Di luar, polisi yang sudah mendapat kabar warga kalau Blissfield berkeliaran segera mencarinya di setiap jalan. Millie yang bersembunyi segera masuk ke kamar mandi sekolahnya karena dia udah nggak tahan dengan bau di tubuh psikopat itu. Sedangkan Rayler membawa Millie palsu ke tempat yang menurut dia tidak akan ada orang yang ke situ. Rayler nanya semua yang terjadi, namun Millie palsu tidak menjawab dan malah memegang dan membelai rambut Rayler. Rayler mengira kalau Millie nggak normal guys, jadi dia nggak mau buang waktu. Dia bilang dia ingin pipis dan setelah itu ceritakan semuanya karena aku mau ke kelas. Di toilet, Rayler menyebarkan ke temannya kalau Millie lesbian. Nggak berapa lama, Rayler mendengar suara orang yang sedang mandi. Dia pun keluar untuk mencari tahu. Dia terkejut saat melihat orang yang mandi adalah psikopat yang sedang meneror kota tersebut. Saat berlari, dia ketemu Millie palsu. Dia pun mengabari kepadanya kalau si penjagal ada di kamar mandi. Millie palsu menyuruhnya untuk bersembunyi. Setelah selesai mandi, Millie mendengar suara bunyi dari alat krioterapi. Penasaran, dia pun membukanya. Sedangkan di kelas, para murid mendapat kabar kalau reuni dibatalkan malam ini, karena para polisi masih mencari keberadaan Blissfield Butcher. Setelah membunuh Rayler, Millie palsu berjalan di jalur sekolah. Pak Bear yang melihat Millie langsung memanggilnya untuk ke kelas, dan mendapat teguran dari gurunya itu. Saat pulang, Nila dan Josh tetap menunggu Millie yang aneh seharian. Namun yang keluar bukanlah Millie, melainkan Blissfield yang mereka takuti. Don't freak out. Come on! He's still following us! Guys! Hold on! Really? Guys, okay, listen to me. Millie berusaha ngejelasin kalau dia adalah Millie yang mengenal mereka. Namun, kedua temannya itu tetap nggak percaya. Setelah habis berkelahi, akhirnya Millie meyakinkan temannya dengan gerakan tarian berang-berangnya. Josh dan Nyla juga tanya hal yang hanya diketahui Millie, dan dia bisa menjawab semuanya. Hey, bitches. Right? Mereka kaget dengan keadaan Millie. Millie menjelaskan dia butuh mereka. Dia juga menceritakan kejadian saat dia ditusuk oleh belati tua yang tidak biasa. Dan hal itu menghasilkan mereka sama-sama terluka. Dan ketika malam, setelah mendengar bisikan Ladola, membuat mereka bertukar tubuh. Josh mencari tahu di internet tentang belati yang bernama Ladola itu. Informasi yang dia dapat kalau belati kuno itu berasal dari suku Aztec yang digunakan dalam ritual pengorbanan. Namun, Josh tidak bisa membaca ukiran di belatinya, karena itu berbahasa Spanyol. Dan dari itu, mereka butuh penerjemah. Mereka pun bertujuan untuk menemui Ibu Keynes yang ahli bahasa Spanyol. Setelah bertemu, Ibu Keynes bilang, jika pengorbanannya tidak berhasil, jiwa kedua orang akan bertukar, dan akan menjadi permanen setelah 24 jam. Mendengar itu, mereka berdua menjadi terkejut. Mereka pun menjelaskan ke Millie kalau dia harus menusuk psikopat itu sekali lagi sebelum 24 jam. Dan mereka hanya memiliki sisa 9 jam dari sekarang. Sekarang Nila dan Josh berpikir kalau mereka harus mengambil belati yang ada di loker barang bukti di kantor polisi. Namun Millie bilang mereka harus menangkap Millie palsu itu terlebih dahulu, karena dia takut akan banyak korban yang terjadi. Di sisi lain, Pak Bear yang berada di ruang kerjanya didatangi Millie palsu yang habis diceramainya tadi. Dia pun marah lagi, karena Millie masuk tanpa izin. Geram, Pak Bear ingin melapor Millie ke kantor kepala sekolah.
Setelah membunuh, di luar, polisi sudah datang ke sekolah untuk mengamankan kelas. Setelah itu, 3 sekawan itu juga berjalan tepat di belakang Blissfield. Millie terkejut melihat si tiruan itu memakai pakaian yang nggak sesuai dengan dirinya. Sedangkan Millie tiruan berakting dengan berteriak, meminta tolong karena ada penjagal Blissfield. Hurry! Hurry! Go, 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 go! Pak polisi pun melaporkan ke kakak Millie tentang Blissfield yang pergi dengan 2 orang remaja dengan laju yang cepat. Tiba-tiba, mobil itu sendiri malah lewat di depan Char. Dia pun langsung mengejar mereka hingga mereka berhenti di toko ibu Millie bekerja. Millie pun bersembunyi di salah satu ruang ganti. Sedangkan Nila dan Josh mencari sesuatu untuk menutupinya dari polisi. Dan setelah mereka kembali, mereka membawa topeng untuk menutupi dirinya. Josh segera melihat IG dan melihat video live teman mereka yang sedang bersama Millie palsu sedang berada di Grim Mini Golf. Mereka pun segera menuju ke sana. Salah seorang teman Booker ingin mengadakan pesta karena reuni mereka yang batal. Millie palsu menyarankannya untuk membuat acara di bekas pabrik tua. Dan hal itu disetujui salah satu teman Booker yang memiliki niat tertentu. Millie palsu pun keluar dan disusul oleh Booker yang ingin menjelaskan kalau dia tidak perlu ikut dengan teman-temannya. Sedangkan 3 sekawan yang sudah sampai segera melihat ke CCTV kalau Booker sedang menyusul Millie palsu. Mereka pun saling mencari satu sama lain di wahana rumah hantu. Hingga akhirnya, Millie palsu menemukan Booker yang mengikutinya dari belakang. Ah! Booker! Setelah membuat pingsan si penjagal, mereka segera membawanya beserta Booker ke rumah Josh. Mereka mengikat Blissfield di kursi dan berusaha menyadarkan Booker. Setelah sadar, Booker terkejut melihat psikopat di hadapannya. Millie pun menjelaskan kalau dia terjebak di tubuh penjagal. Namun Millie palsu menghasut Booker dengan mengatakan si penjagal sedang berbohong. Hal itu membuat Booker bingung dan ingin pergi untuk mencari bantuan. Hingga akhirnya, Millie mengucapkan puisi yang sebelumnya diselipkan ke loker Booker. Dan hal itu membuat Booker yakin karena dia telah membaca puisi itu sebelumnya. Dan hal itu sekaligus menjawab perasaan Millie ke Booker. Sekarang, mereka tinggal mencari cara untuk mengambil belati tersebut di kantor polisi. Nila, Millie, dan Booker pergi ke kantor polisi. Saat di kantor, tersisa hanya Char. Nila langsung masuk untuk menjumpainya. Dia beralasan kalau Blissfield menculik mereka, dan dia berhasil melarikan diri. Sekarang penjagal itu di luar mengejarnya. Char pun menyuruh Nila di tempat, sedangkan Char melacak keluar. Di rumah Josh, ibunya baru saja pulang. Dia melihat Millie yang sedang diikat. Saat ibunya akan mau membuka, Josh melarang ibunya. Diam-diam, Millie palsu ternyata berusaha membuka tali yang mengikatnya. Mom, don't. How did you even do that? Nila yang berhasil mendapatkan belati langsung ditelepon Josh yang mengabari kalau Blissfield telah terlepas. Tiba-tiba, Char datang lagi ke kantor dan bilang dia tidak menemukan penjagal itu. Dia langsung curiga melihat Nila yang mencuri belati. Nila pun akhirnya melemparkan belati ke arah Char. Di mobil, Millie dan Booker saling curhat-curhatan yang membuat mereka semakin dekat. Dan tiba-tiba, mereka melihat Millie palsu sedang berlari ke kantor polisi. Di dalam, Char nanya Millie kemana aja. Nila langsung bilang kalau itu bukan adiknya. Shark! Millie asli terperangkap, sedangkan Josh yang datang terkejut melihat Millie palsu membawa mobil Char. Saat Booker masuk, mereka pun nggak menyia-nyiakan kesempatan. Char mereka kurung untuk sementara, sedangkan mereka bersama Josh di luar langsung mengejar si penjagal yang membawa Ladola. Blissfield menuju ke pesta yang dibuat teman Booker dekat pabrik tua. Dia mengajak teman Booker untuk menjalankan kebiasaannya untuk membunuh. Millie dan kawan-kawan tiba juga di tempat itu setelah mengikuti Blissfield. Booker memberikan jamnya ke Millie untuk mengingat waktunya yang tidak banyak. Di sisi lain, teman Booker tadi mengajak Millie palsu untuk bersenang-senang dengan kedua teman lainnya. What the fuck? What are you doing? Please, I'm sorry. Please, please. Millie dan Booker berpencar dengan Nila dan Josh. Mereka menemukan 3 teman Booker yang sudah tewas. Sedangkan Josh diajak temannya untuk ke tempat Millie berada. Booker dan Millie asli bilang ke Nila kalau mereka menemukan 3 teman Booker sudah tewas. Dan mereka langsung mengikuti Josh yang mencari Millie palsu.
Josh dan teman Booker menuju ke tempat temannya yang ingin bermain dengan Millie. Namun, tempat itu sudah kosong. Millie asli juga datang ke tempat itu dan menyuruh Josh untuk pergi. Millie meminta tubuhnya kembali, namun si penjagal tidak ingin memberinya. Sementara itu, di tempat pesta, para polisi sudah datang untuk mengamankan lokasi. Saat Millie ingin menusuk, polisi segera melarangnya dan membuat pisau kembali jatuh ke tangan Blissfield. Saat akan menusuk lagi, alarm jamnya berbunyi, menandakan sudah pukul 12 malam. Mereka terlambat dan berpindah tubuh menjadi permanen. Saat semua sudah pasrah, Josh bilang, kenapa lonceng jam 12 tidak berbunyi di sekolah itu? Millie pun sadar kalau Booker selalu menyetel jamnya lebih cepat 5 menit. Dan jam yang dipakainya adalah jam Booker. Itu menandakan sekarang belum tepat jam 12 malam. Hold him down. Setelah mereka meyakinkan Millie sudah ke tubuh asli, polisi pun pada datang. Josh langsung menyuruh mereka menembak Blissfield si penjagal itu. Shoot that! Mereka pun puas akhirnya bisa mengembalikan tubuh Millie lagi. Sedangkan Booker sekarang jadi makin dekat dengan Millie. Pelatihnya sekarang diamankan pihak kepolisian. Begitu juga Blissfield yang kondisinya kritis. Detak jantungnya semakin melemah. Polisi mengira dia tidak akan selamat lagi, hingga detak jantungnya tiba-tiba berhenti. Eits, tapi lihat dulu, Blissfield sengaja mencabut alat itu darinya. Di rumah, Millie dan keluarganya kembali tenang. Saat kakak dan ibunya akan tidur, Millie ingin menuju ke kamarnya. Tapi, dia mendengar suara di dekat pintu yang terbuka. Dia menegur Char yang lupa menutup pintu. Namun, Char tak menjawab. Tapi dia kembali mendengar suara di dalam. Saat dia mencari, tidak ada siapapun. Tapi, dari belakangnya, Blissfield langsung menyodorkan pisau ke lehernya. What's the matter, Millie? Blissfield bilang, selama dia berada di tubuh Millie, dia tahu kalau Millie adalah orang yang lemah. Namun, Millie sendiri juga bilang, walau dia lemah, tapi dia adalah Millie, gadis berbeda yang tidak ada duanya. Nah guys, itu tadi alur cerita Freaky selengkapnya. Sebuah film yang mencampurkan beberapa genre di dalamnya. Terakhir saya Jiwa, terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. 진짜 네가 그랬구나.